Sahabat Rema yang terkasih, selamat berjumpa hari ini Rabu dalam Pekan Prapaskah yang pertama, tanggal 12 Maret 2025. Renungan kita hari ini akan kita ambil dari kitab Nabi Yunus, bab 3 ayat 1 sampai dengan 10. Renungan kita akan mengambil tema Jalan Pertobatan. Sahabat Rema yang terkasih, ada banyak cara bagi orang untuk mengalami pertobatan. Ada orang yang bertobat karena apa? Karena dia takut dihukum. Ada orang yang bertobat karena apa? Karena ketahuan. Kalau tidak ketahuan, maka dia tidak akan bertobat. Ada yang bertobat karena hidupnya menderita dan tidak menemukan kedamaian dan sukacita. Ada yang bertobat setelah mengikuti retret, adorasi, rekoleksi, dan lain sebagainya. Ada yang bertobat setelah disembuhkan Allah dari penyakit yang kronis. Tetapi juga ada orang yang bertobat karena kesadaran diri bahwa hidupnya selama ini telah melukai banyak orang dan menyakiti Tuhan sendiri. Intinya bahwa ada banyak jalan yang mengantar kepada pertobatan. Kita tidak bisa memastikan bagaimana orang bisa bertobat dan memaksa juga orang untuk bertobat. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengalami pertobatan. Hari ini, dalam bacaan pertama kita mendengarkan Yunus. Yunus yang mungkin tidak menginginkan pertobatan orang Niniwe, yang tidak setuju dengan rencana Tuhan. Ia bahkan melarikan diri dari tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Dan kini Yusuf mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali lagi mewartakan pertobatan kepada orang Niniwe. Kita tidak tahu bagaimana perasaan hati yang dialami oleh Yusuf ketika mendapatkan peluang yang kedua ini atau kesempatan kedua ini. Tetapi Yusuf berjalan 3 hari, berjalan kaki, mewartakan pertobatan. Dan luar biasanya adalah bahkan di luar dugaan, di luar ekspektasinya, bangsa Niniwe sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Bahkan dikatakan di dalam kalimat terakhir dari bacaan hari ini adalah bahwa Allah menyesal atas malapetaka yang dirancangkannya. Kita tidak tahu bagaimana pertobatan itu bisa terjadi. Pertobatan adalah sebuah anugerah. Sahabat Rema yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cari apapun, pertobatan adalah buah dari sebuah kesadaran akan kerapuhan diri kita dan kebebasan untuk mengambil keputusan berbalik dari cara hidup yang lama. Membangun kesadaran diawali dengan menyadari kebaikan dan kasih Allah yang begitu luar biasa, yang tercermin juga melalui kebaikan sesama kita. Dan kita mungkin merenungkan dan mungkin tidak mengingat betapa besar kebaikan Allah dan kebaikan orang lain pada kita. Tetapi semakin kita merenungkan, semakin kita berani masuk, kita akan menemukan bahwa sungguh besar kasih dan kebaikan Allah dan orang-orang di sekitar kita terhadap kita. Dan selanjutnya kita juga harus menyadari bagaimana minimalnya jawaban kita, pemberian diri kita untuk mereka dan untuk Allah. Kita menyadari juga kecuekan kita, keacuan kita untuk menjawab kasih Allah dan kebaikan sesama itu. Bahkan kadang-kadang kita tidak merasakan betapa kita telah menolak dan menyakiti hati Allah dan sesama kita. Inilah kesadaran yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita. Kesadaran yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mengembangkan kebebasan untuk berubah. Nah, perubahan itu kadang membawa kita itu pada konsekuensi atau resiko yang tidak mudah. Apalagi ketika kita sudah terbiasa hidup di dalam dosa. Tetapi kembali lagi, langkah pertama kebebasan pertobatan itu
tentu saja menjadi langkah penentu. Karena apa? Karena langkah pertama itu akan semakin membuka kita kepada pintu kerahiman Allah yang semakin lebar pada kita. Semakin kita melangkah maju di dalam pertobatan, semakin mudah, semakin indah, dan semakin mulia jalan hidup yang kita tempuh. Sahabat Rema yang terkasih, marilah kita pakai waktu 40 hari masa Prapaskah ini untuk membangun pertobatan sejati di dalam hidup kita. Marilah kita kenangkan semua kebaikan Allah dan sama yang telah diberikan kepada kita. Marilah kita juga sadari kerapuhan, kecuekan kita, dan penolakan kita akan kasih Allah yang begitu besar. Dan semoga kita berani mengambil langkah pertobatan, bukan hanya untuk mengaku dosa di hadapan pastor, tetapi juga untuk membangun sebuah pertobatan sikap dan hati yang akan berbuah kepada kebaikan kepada sesama kita. Semoga kerahiman Allah terbuka untuk kita. Jalan pertobatan banyak dan kerahiman Allah melimpah atas kita. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.